para sesepuh, hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang mudah-mudahan kita senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, Allah berikan kita kesehatan, Allah mudahkan segala kesulitan, Allah lapangkan segala kesempitan. Minta hajat cita-cita kita dikabulkan. Yang belum haji umrah insyaallah nanti pada sahabatnya akan disampaikan. Dunia akhirat kita diberikan keselamatan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memuji bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Memuji mengucap alhamdulillah, asyukru as-sana 'ala ni'ami. Syukur itu memuji Allah, minimal kita ucapkan alhamdulillah. Wa mahabbatuhu, dan kita senang menerima segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting wa amila bi taatih adalah membuktikan rasa syukur itu dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk hamba yang bersyukur, terutama subuh ini kita sudah digerakkan Allah Subhanahu wa taala di saat hujan rintik-rintik, Pak. Lemak tidur, rasanya dingin nak berwudu. Alhamdulillah ketika kita menyempurnakan wudu kita, melangkahkan kaki kita, kemudian kita salat sunat subuh berjamaah, salat qobliyah subuh sebelumnya, yang dimana sebenarnya dikatakan oleh Rasul, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar ai qobliyah subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Semoga kita mendapatkan fadilah ini menjadi hamba yang istiqamah. Pertama kami ucapkan kepada Ustaz Dr. Andes Haji Solihin Hasibuan yang lama tidak bertemu Ustaz. Alhamdulillah ketika dapat konfirmasi dari tim, kami menyambut baik, dan ini kesempatan kita pertama silaturahmi dan menambah ilmu dari beliau. Dan juga hadir Fasti Forum Asatir Kertapati yang mohon izin Ustaz kaget sekitar 5 menit masing-masing, cuma 2 baik. Ustaz Firdaus sama Ustaz Ilyas. Kalau lebih 5 menit cubit be kaki Ustaz, jangan panjang-panjang. Biarlah Ustaz Solihin hari ini panjang-panjang sampai jam 8 Ustaz. Aman jamaah Jamil Khairat ni sampai jam berapa be tahan, tinggal be Ustaz tahan apa dah. Demikianlah, mudah-mudahan pertemuan kita ini rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita berpisah bubarnya dari dalam majlis ini pun akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kita akan memulai 5 menit untuk Ustaz Haji Firdaus. Kalau wong konser-konser tuh Bapak Ibu biasanya ada pembukanya. Jadi jangan lebih 5 menit Ustaz. Lagi baru Ustaz Ilyas, baru kita puncaknya mendengarkan kajian yang disampaikan oleh Ustaz Solihin Hasibuan. Demikianlah kepada Ustaz Haji Firdaus. Wala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wattabi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Jami'ul Khairat rahimani wa rahimakumullah yang kami hormati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Di waktu yang sangat terbatas ini, yang pertama kami mengucapkan Masya Allah, jazakumullah ahsanal jaza Ustaz. Beliau ini adalah guru kami, ya. Bibit-bibit dakwah kami itu kami dapatkan dari beliau. Kami kenal beliau ini sebelum beliau berkeluarga, ya. Alhamdulillah kami dididik sama beliau. Jadi Masya Allah, senang sekali rasanya bisa duduk berdampingan dengan beliau, guru kami, ya, sepuh kami, ya, Masya Allah, orang tua kami.
Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimani wa rahimakumullah yang kami hormati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Hari ini adalah hari Ahad pertama di tahun 2024. Pesan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah masing-masing individu memperhatikan dirinya terhadap bekal apa yang akan dibawa nanti setelah kematiannya. Wattaqullah, innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha pemberi informasi atas apa-apa yang akan kita kerjakan nantinya. Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tahun 2023 lewat sudah tahun itu untuk tertulis di batu nisan kita. Bukan tahun 2023 di batu nisan kita. Dari tahun berapa kelahiran kita sampai ke tahun 2023 lewat. Wallahu a'lam tahun 2024. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berpesan, wa tazawwadu, berbekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, karena sebaik-baik bekal yang akan kita bawa nantinya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tinggal. Teman tinggal, rumah tinggal, ya, sahabat tinggal, semuanya tinggal kecuali hanya takwa yang akan menemani kita. Oleh sebab itu jemaah hadirin rahimani wa rahimakumullah, pesan kami untuk diri kami khususnya pribadi di tahun 2024 ini, perhatikan ketakwaan kita masing-masing. Kenapa? Jangan sampai kita khawatir, jangan sampai nanti ketika kita lengah dan ternyata tahun 2024 adalah tahun yang tertera di atas batu nisan kita. Tahun 2024 adalah tahun yang tertera di atas lembaran surat Yasin kita. Masya Allah. Ya, oleh sebab itu, mari kita sama-sama mengintrospeksi diri kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan, karena pada hakikatnya ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, yang pertama Allah masih berikan kesempatan untuk menambah kebaikan-kebaikan kita, dan yang kedua, ketika Allah masih memberikan kesempatan untuk hidup, Allah masih menunggu dan memberikan kesempatan kepada kita untuk segera kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja rasa yang dapat kami sampaikan, ya, yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi permohonan maaf kami kepada Allah, kami mohonkan ampunan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da wa la rasulah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid 'azim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wa jama'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim waghfir lana ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahi bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, hadir bersama kita guru kita, para alim ulama kita yang menjadi panutan kita dalam urusan-urusan dunia dan akhirat kita, yang terhormat Ustaz Dr. Andes Haji Shalihin Nasibun MPD, belum dokter ya Ustaz. Amin insyaallah. Para guru-guru kita yang lainnya, Ustaz Amrullah Mawardi, sarjana agama, Ustaz Haji Firdaus Latif, sarjana hukum Islam, dan akhirnya fillah Ustaz Sufriyadi, sarjana ekonomi. Mudah-mudahan para guru-guru kita dan juga guru-guru yang lainnya, ada Ustaz Arfani, Ustaz Saiful Akhir, yang mudah-mudahan mereka semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan Allah kemudahan urusannya dunia dan akhirat, dan Allah kabulkan hajat mereka. Amin ya rabbal alamin. Dan segenap jemaah hadirin hadirat muslimin muslimat di Masjid Jami'ul Khairat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan majelis yang mulia ini, Allah kabulkan hajat-hajat kita.
Allah berikan kesehatan walafiat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki yang halal dan thayyibah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang luar biasa ini. Nikmat kita bisa hadir di Raudhah min Riyadil Jannah, daripada tamannya taman surga. Kita melaksanakan suatu ibadah yang merupakan kewajiban kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Kebaikan demi kebaikan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mulai dari kita niat i'tikaf di dalam masjid ini, mulai masuk masjid kita niat i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid madumtu bihi sunnatan lillahi taala. Kita melaksanakan salat sunnah tahiyatul masjid, qabliyah subuh, zikir-zikir aurat, dan juga kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Semua itu merupakan isyarah, tanda alamah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur atas nikmatnya ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam perkumpulan ini Al-Fakir terkenang dalam sebuah makalah daripada Ustaz Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Al-Barak Al-Muhaddits Al-Hafidz Al-Muslim Al-Mursyid Sayyidi Maulana Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Ahmad Al-Baqi, yang hari ini dilaksanakan haul beliau. Dikatakan oleh beliau, inna ahlal jannah la yadhkuruna auladahum, sesungguhnya penduduk surga nanti mereka tidak menceritakan kepada orang-orang penduduk surga yang lainnya tentang anak-anak mereka, istri mereka. Tidak ditanya bininya udah berapa, anaknya udah berapa, hartanya udah banyak berapa, tidak ditanya. Tapi penduduk surga mereka saling menanya majelis-majelis yang mana yang mereka hadiri di muka bumi, majelis-majelis perkumpulan pengajian yang mereka hadiri sesaat waktu mereka masih hidup di dunia. Maka majelis seperti inilah yang nanti di surga kita kelak berkumpul bersama para anbiya, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang nanti akan diceritakan menjadi kebanggaan kita bersama. Oh, dulu saya waktu di dunia hadir bersama Ustaz Fulan, Habib Fulan, Kiai Fulan, seluruhnya menjadi kebanggaan kita tersendiri. Mereka tidak menceritakan di Palembang keliling jembatan Ampera, belum. Tidak cerita ke kira-kira Benteng itulah pernah di jogging, belum. Apalagi BK Jakabaring lah pernah jogging Jakabaring, belum. Tidak itu yang diceritakan ke mereka. Lah keliling Indonesia bukan. Yang mereka ceritakan yang menjadi kebanggaan mereka saat menjadi penghuni surga kelak adalah majelis-majelis ilmu yang mereka hadiri saat di dunia. Maka hitung berapa majelis yang telah kita hadiri yang nanti akan menjadi kebanggaan kita di hadapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena majelis ilmu memiliki keutamaan yang besar, memiliki faedah yang besar. Dikatakan satu kali kita hadir majelis ilmu lebih baik daripada kita sholat 1000 rakaat, lebih baik daripada kita 1000 kali mengantar jenazah, lebih baik daripada kita 1000 kali menjenguk orang-orang yang lagi sakit. Satu kali saja kita mengikuti mengantar jenazah, maka pahalanya dikatakan oleh Rasulullah sama seperti satu gunung. Maka kalau 1000 kali gede berapa itu? Cuma satu kali, cuma numpang duduk, selesai ini ada makanan dulu. Lemak lah duduk, nyantai, masuk tak bayar, sudah ini ada makanan. Lah lemak duduk di majelis taklim tersebut. Maka mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah di dalam mengikuti majelis-majelis yang diadakan oleh guru-guru kita. Hadza ma aqulu lakum wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Maksudnya nomor 1. Tes dulu. Masih waras enggak kamu maksudnya? Alhamdulillah. Nyambung, langsung senyum, mengerti kalau memang pintar. Memang dekat-dekat kuburan itu harus lebih pintar, lebih cerdas. Mohon maaf ibu-ibu, saya pakai kursi karena tadi perbedaan umur saya dengan Ananda Firdaus ini 10 tahun. Wajar baik. Dia duduk baik, aku pakai kursi. Dan bulan-bulan ini musim cari kursi. Benar nggak? Ada yang sampai gambar-gambarnya disimpang-simpang. Ada yang sampai di atas pohon. Gambar-gambar yang mau
Anggota itu tadi masaku. Ngerti enggak kamu kira-kira ngomong anak? Ya, kalau enggak ngerti baliklah. Oke lah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa alsinatina minal kadhibi wa a'malana minar riya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, sehatkan badan kami ya Allah. Sehatkan pendengaran kami, sehatkan penglihatan kami. Engkau sehatkan semua kebutuhan kami. Ya Allah, cukupkan ekonomi kami, sehatkan kami dunia, sehatkan akhirat. Selamatkan kami dunia yang singkat ini ya Allah. Masukkan kami ke dalam surgamu bersama Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Nanti kita berdoa lagi baru balik. Itu baru doa pertama. Pertama saya harus mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih pacak lagi sholat di Masjid Jamiul Khairat ini. Saya bilang dengan Ustadz Amrul, salah tuduh baik tadi. Karena gue galak dekat aku. Ini kalau nggak salah ada kakaknya itu yang itu. Mirip banget. Nah karena bagaimanapun dia galak tukang jemput aku juga dulu sini. Jangan kau tinggalkan mamang itu. Saya bilang tadi satu kalimat singkat. Bagi saya tempat ini sederhana. Ya, sekitar sini. Tapi masjidnya megah. Itulah orang beriman yang hebat. Ya. Jangan lebih hebat tempat tinggalnya daripada rumah Robnya, rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu pula lah yang membuat saya datang ke sini pagi ini, diantaranya saya diindikan oleh Ananda Rian, Ustadz kalau baca kita sholatnya di Jamiul Khairat. Saya bilang asal ada uangnya masih hidup galau, laju gue bilang. Karena nanti jam-jam 6 lewat dikit, saya bilang saya nak ceramah di Kayu Agung, lewat lagi dikit sekitar 5 menit. Di situ ada masjid namanya Al-Haiza. Al-Haiza itu masjid yang dibangun oleh Ananda Perca dengan bapaknya. Bapaknya namanya Herman Deru. Mencalon lagi untuk gubernur. Nanti kita doakan mudah-mudahan dijadikan oleh Allah. Itu CS aku maksudnya itu. Ngerti enggak kamu? Iya. Artinya yang baik dengan Ustadz, mudah-mudahan baik-baik juga akhlaknya. Amin. Terus saya bilang, tapi habis dari situ kita ke Kayu Agung. Kayu Agung kaget balik lagi ceramah lagi ke kilometer 9. Kilometer 9 lanjut lagi habis zuhurnya itu kilometer 12. Habis itu ada acara lagi. Tinggal menunggu mati. Ya memang itulah hidup ini Bapak. Alhamdulillah. Maka doa kita tadi, ya Allah sehatkan badan kami, sehatkan pendengaran kami, sehatkan pula penglihatan kami. Itu yang paling mantap. Dan doa Rasul waktu pagi dan sore selalu minta dengan Allah. Rasul berdoa yang tidak pernah sakit kecuali sekali menghantar beliau meninggalkan dunia yang singkat ini. Rasul tidak pernah sakit. Bukan kita sakit-sakitan. Kenapa tak datang ngaji? Kurang sehat. Kurang sehat mamang itu. Apalagi mamang Palembang. Kenapa tak datang kemarin? Ada gawe. Ngapa lah balik duluan? Ada gawe. Kapan diikuti mamang itu dari belakang tidur gawenya mamang itu. Tapi mamang itu tidak tinggal di Kertapati, dekat-dekat Kertapati itulah. Mudah-mudahan ya Allah sehatkan kami semuanya. Amin. Ibu-ibu sehat semua? Alhamdulillah. Luar biasa memang masjid kami. Ustaz Amrul. Kulihat sampai sekarang belum ada yang berubah, tambah bagus terus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa namanya? Karpetnya bagus juga.
Aku tadi coba sujud tadi. Cuma sayang aku tadi. Mohon maaf Ustaz. Ustaz Ilyas. Aku tadi cuma sikap baik kurang. Buang lantaklah sholat dulu. Aku datang mesti jalan. Itu baik. Jadi tidak sunnah tadi. Sunnah qobliyah. Mudah-mudahan kaki pahalanya kita bagi-bagi baik. Laku tanya tadi sama namanya? Sapri lebih. Sapri ini kawan lama dulu. Cuma agak nakal dulu ini. Gawainya ngurusi mobil, kulu kilir, tapi masih di situ lah dia. Dia tuh belum tahu kalau saya ini ustaz. Naik, turun. Nah, dalam itu melawannya budaya ini. Pokoknya preman kamu sini dulu sampai ke ujung sana. Cak melawannya dengan aku dulu. Alhamdulillah sekarang disadarkan oleh Allah. Aku tanya tadi, lajinak beliau itu, lajinak ustaz. Makanya tadi ditunggunya aku di depan. Itu aku tahu, membalas dosa dia dulu sebenarnya itu. Itu tadi dalam hadis yang disampaikan oleh beliau, kejahatan itu harus diikuti dengan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan kita semuanya insya Allah memperbaiki diri. Sehingga ada perubahan namanya. Kalau kata Pak Anies, perubahan namanya, berubah. Ngerti nggak berubah itu? Iya. Artinya jangan sama yang lama dengan yang baru. Ya, termasuk presiden nanti. Kita doakan mana yang lebih bagus untuk kita. Oh, bukan ucap-ucap ini. Tahu ucap-ucap? Bahasa Indianya caya. Apa dia? Oh, karena aku tahu dengan bukan Kak, siapa yang sakit? Adiknya lagi. Kakaknya. Kak Ali, ya. Mudah-mudahan Kali sampan sehat, ya. Beliau itu sakit hampir 2 tahun. Hah? Apa namanya? Kurang berjalan tuh, namanya bahasa Inggrisnya lumfu. Ya, mudah-mudahan. Di antaranya dulu pernah ngajak saya ke sini beliau tuh. Kali Samban dengan adiknya kalau Hamzah Samban, ya. Itulah dunia ini. Kita minta dengan Allah, ya Allah, kalau pacar sehat, zahir dan batin. Mahal. Maka tadi pertanyakan Firdaus pertama kali. Ustaz sehat? Alhamdulillah sehat. Zahir batin. Ya. Maka yang saya banggakan yang kedua, aku datang, alhamdulillah di sini ustaz-ustaznya dah siap. Artinya siap untuk ngisi acara dan siap menggantikan saya. Yang paling penting, ini kader-kader baru. Mudah-mudahan orang-orang ini, beliau-beliau ini, orang-orang bagus ini jangan dikubur sebelum meninggal. Oh, salah ngomong apa aku? Salah ngomong. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu, amin. Ya. Termasuk Ustadz kita di belakang Ustadz apa? Arfani, Ustadz Arfani. Hei, Ustadz depan, sini Ustadz. Takut nian kalau salnya aku minta. Memang aku kemarin ceramah di Jejawi, habis ceramah Ustaz, salnya Ustaz katanya. Laju ku kasih, makanya pakai sadar. Itulah. Tapi pernah sekali aku agak sial di Palembang ini ceramah. Perasaan aku lah semangat waktu itu. Ribuan yang hadir. Aku langsung doa. Sudah habis doa, sudah ceramah langsung doa. Datang bapak-bapak 65 tahun, bisiki aku. Ustaz, bagi 2 amplopnya katanya. Kurang ajar amat. Ngapa aku bilang, Ustaz, aku tadi mesti langsung, aku yang doa. Cuma untuk hari ini Ustaz lantak galau-galau katanya kan aku kurang. Terpaksa lah, ada isinya aku bagi 2 waktu itu. Itu namanya al-geta wal basah. Sudah saya tak usah diulangi. Itu kadang-kadang aku tanya Ustaz saja yang baru ini, makanya ditanya habis sebelum ceramah tanya dulu. Yang doa siapa? Yang ceramah siapa? Nah, kalau cak ini mungkin jelas kukira yang doa, aku juga kukira ini. Karena ini kan gratis galui Bapak. Kau tahu. Alhamdulillah. Kita awali lagi dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Judul tausiah singkat saya mengantarkan apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Firdaus dengan Ustadz Ilyas. Ustadz apa? Hadi, ya. Ustadz Amrul, Allah subhanallah bacaan yang tadi Qur'annya hebat, ya. Alhamdulillah. Berterima kasihlah Bapak-bapak, bersyukur dengan Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan
pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berpisah dari sini nanti insyaallah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Doa-doa kita dijabah oleh Allah. Saya sekedar mengulangi apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Umar bin Khattab sebagai saudara atau sahabat beliau yang sangat dekat. Beliau bersabda ataupun menyampaikan pesan dengan Umar bin Khattab. Itu apa dia? Oh, itu berarti pertanda 5:30. Iya, 5:30 subuh kan itu? Benar. Benar itu. Ini masih hormat jam ini. Kalau di tempat lain ngomong dewe. Jam 6. Ku jawab baliklah. Kalau di sini masih ada perasaan dengan saya. Oh ya, yang saya hormati anak-anak ataupun adinda semua dari pejuang kemakmuran masjid. Di sini hampir 1.000 orang yang dengan yang belum hadir. Makanya kita rame bergabung anak-anak muda yang datang dan anak-anak muda di sini. Alhamdulillah. Kalau bapak-bapak ini yang harapan bangsa. Maka dulu Soeharto selalu ngomong, anak muda harapan bangsa, para pemuda harapan bangsa. Tak kata dia ngomong, para tue-tue. Harapan kuburan kalau kamu itu. Mudah-mudahan insyaallah sehat-sehat semuanya ya. Tapi harus istiqomah. Ustaz, sama Ridwan. Beliau ini dosen juga nih, dosen ini. Bukan ucap-ucap, bukan kaleng-kaleng yang ikut ini. Bener. Ini penting saling menasihati. Yang kata beliau tadi, ada mobilnya bagus, tapi belum tentu mobil itu pernah dibawa ke masjid. Ada yang itu. Tahu saya lihat orangnya. Dan tahu saling toleh maksud. Ada yang mobilnya bagus, tapi tidak pernah dipakai ke masjid. Rumahnya bagus, tapi tidak bisa mendengarkan suara azan. Makanya ini nikmat yang hebat. Alhamdulillah. Pagi-pagi, makanya kemarin ada orang di Pak Jo, tahu Pak Jo kan? Pergi pacar balik Berejo. Ketepatan masih kenal dia dengan saya. Bang katanya, aku ini kalau gaji lebih hebat dari kepala dinas. Itu melawan mamang ini. Aku kan manggil bapaknya tulang. Itu yang sering saya bilang itu orang Medan itu sebenarnya sakit tinggal di Kertapati. Tulang dipindang. Sebelum dipindang, ditabok dulu. Akhirnya terjadi patah tulang. Astagfirullahaladzim. Yang terakhir, apa dia bilang? Kalau gaji saya bang, alhamdulillah lebih besar daripada kepala-kepala dinas. Ngapa gue bilang? Aku selalu berusaha sholat subuh katanya di masjid ini. Diajaknya aku sholat zuhur berjamaah. Jadi, lah kan kata Rasul, lebih hebat daripada dunia dan isinya. Berarti paling tidak pernah baca hadis budak ini. Memang itu yang harus kita pegang. Itu seharusnya yang ada di hati kita, harus bangga. Jangan membuat kita minder. Tahu tuh orang ciri-ciri orang minder. Ciri-ciri orang minder itu kalau dia kumpul minggir, habis itu muntaber. Mundur tanpa berita, ngilang dewe budak itu. Saya harapkan ini Ustaz ajak jamaah-jamaah harus menjadi orang-orang yang bangga menjadi Islam. Amin. Harus bangga menjadi pengikut Rasul. Amin. Tidak ada yang melawan. Maka mohon maaf kalau ada di kota Palembang ini nak dimandikan mayit masih melawan, larilah kau cepat-cepat. Itu bahasa cokfo. Tahu cokfo? Kalau lihat dari pocong gitu ya. Begitu. Dan begitu juga umat yang ada di dunia ini diatur oleh Allah dan melawan. Itu sebenarnya kata aku boleh. Itu yang sering saya bilang di Palembang cuma ada 5 mak. Mak ini, mak itu, mak mana, mak lam dan mak subah. Yang mak itu namanya mak jolas namanya itu. Itulah kehidupan kita. Maka kata Rasul tadi, kun fit dunia karena kagori. Wahai Umar, kau jadikanlah dirimu di dunia ini seperti seorang tamu.
orang yang asing. Ya, kalau seorang tamu ajak dia atur kepada Pak Ustadz dipersilakan pakai kursi atau tidak, dan itu bagus itu. Artinya kamu masih memikirkan kursi untuk saya, kan begitu. Padahal tidak pernah pikirkan lagi. Dia menjadi Ustadz, dan ada yang jadi anggota dewan, ada yang jadi gubernur, ada wali kota. Yang penting itu bilang berbagi tugas, dan kalau ada isinya bagi-bagi itu kan. Kemarin dikeramin di Jawa. Kata Pak Ustadz tak bicara, enggak, aku yang namanya wilayah Pak. Aku PNS pun, aku sudah apa namanya itu? Saya pensiun ini dah. Yang penting itu bilang selamat, ya kan? Jangan umaroh cana ulama cana umaroh. Yang penting berbagi tugas, ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, al-adil sabilin, atau seperti orang yang menyeberang jalan. Nah, ini kau bagian kau Pak Sabri tadi ini, Pak Sabri. Kau sering nyeberang jalan. Hidup ini gambarannya nah itulah. Sangat nyeberang. Itu namanya stasiun. Sudah lewat ke sana, balik lagi. Main itulah hidup ini cuma sebentar. Sansu. Kalau begitu ngapa kita dengan dunia ini cak gilonya? Bapak Ibu, ada yang orang dengan dunia ini mohon maaf sampai ke gilo-gilo. Saking gilonya masuk hutan. Kalau sudah masuk hutan namanya gilo babi, bapak-bapak. Sekarang jujur saya tanya, kita yang ngatur dunia atau dunia yang ngatur kita? Tak usah takut jawab boy kamu. Kita yang ngatur dunia ini atau dunia yang ngatur kita? Kita yang ngatur dunia. Coba lihat, aku yang ngatur mik. Jangan mik yang ngatur aku. Makanya mik ini selama aku pentingkan, aku pergunakan, aku pakai, aku pegang. Kalau sudah habis ceramah tadi, aku tinggalkan di sini. Tidak mungkin aku bawa sampai di sini. Kata rombongan budak-budak di sini, nah, jadi Ustadz yang gila itulah lagi. Kau dengan guru kau itu ya pasti itu kan. Ustaz gila itu lagi. Padahal aku baik-baik masih 9 kilo sampai ada pantun saya bilang kacang panjang campur gula. Kalau ceramah terlalu panjang dapat gelar kilo. Itu kan perempuan. Siapa yang ceramah kemarin? Ustaz Asyik buat berapa jam? Hampir sejam. Gilo. Gara-gara Ustaznya gilo, mamanya mati udah itu. Siapa Ustaz Asyik buat? Berapa jam? Hampir sejam. Mati gilo Ustaz. Mamanya mati, Ustaznya gilo. Sampai mana tadi sudah belum? Kali aku tanya loh apa yang disampaikan itu. Al-Hakim Isabilin, atau seperti orang yang nyeberang jalan. Sebentar kan? Orang nyeberang jalan pertama sebentar. Yang kedua harus hati-hati. Ya kan? Jangan asal lewat aja ditabrak motor, mobil. Untuk kalau kemarin yang ada jamaah saya, alhamdulillah selalu ikut sholat duha. Ngomong dengan saya, Ustaz, alhamdulillah berkah sholat duha dengan Ustaz. Saya punya utang 5 juta katanya. Mendadak, alhamdulillah lunas waktu itu. Seperti ceramah Ustaz, pas aku balik dari sholat duha, nunggu mobil. Ditabrak mobil loh, tidak bisa angkat mobil. Tapi ketepatan mobil Alphard yang ngimbon. Pas dia bilang, Pak, aku siap damai. Tapi kalau pajak membayar ini, Pak, ini adalah utang aku, katanya. Langsung lunas bapak-bapak itu. Begitulah cara Allah memberikan pertolongan kepada hambanya, ya. Masya Allah. Coba kalau yang nabrak itu beca, namanya al-bala was-sarra. Alhamdulillah. Bagi kita kadang-kadang sulit, maka dari doa satu amrul. Kalau yang pulang dari sini nanti mudah-mudahan yang kurang beruntung jadi beruntung. Yang ada masalah mudah-mudahan hilang masalahnya. Yang kurang mudah-mudahan dicukupkan oleh Allah. Ya kita kalian kira-kira dengan gawe-gawe yang lain. Harus yakin. Maka yakin dengan Allah. Terkadang diam. Itu langit.
dibuat oleh Allah. Makanya mohon maaf Bapak sekaligus perkenalan, saya sekarang tak dekat di sini karena pesantren yang baru saya bangun alhamdulillah izin Allah di depan Karya Jaya, depan terminal ini. Nah, belum jam 6 bangun. Suara subuh. Saya tinggal di situ. Pas nyebrang itu masuk ibu dah. Ya ibu, tapi bukan ngibuli berarti enggak ibu. Pas nyebrang, alhamdulillah izin Allah sudah dicor masuk ke dalam. Sekitar pukul baru dimulai. Anggaplah setahun ini Allah memberikan tempat itu setelah saya pindah dari Izzatullah. Izzatullah itu sudahlah anggap kayak menjadi warisan saya ataupun apa namanya kakek dari Allah itu. Pindah di sini dikasih oleh Allah tempat ada 5 hektar dan itu sudah siap bangun. Sebagian sudah dibangun kelas-kelas. Insya Allah kalau 60 orang bisa diterima asal yang jelas ada bayaran. Ada orang yang ngomong masuk bayaran baik. Woi orang yang masuk neraka bayaran. Ini yang berusaha masuk surga guna. Pokoknya yang ada adanya keluarganya masukkan situ. Kalau mampu ngomong, tak mampu ngomong juga. Cuma ngomong baik ya. Ini kita sama-sama kalau baca menuju surga. Amin ya Rabbal. Namanya itu Samratus Sholawat. Samratus Sholawat artinya buah dari sholawat. Saya bisa mendapatkan itu dengan bersolawat dengan Rasul. Ya, makanya saya yakin perbanyak sholawat. Jangan ragu-ragu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ustaz, aku mau kuragukan, aku biar ini dekat dengan Rasul, aku nyanyikan. Dapat sekali. Para ulama kata hilaf dalam hal itu. Aku sedang wudu, aku tidak wudu. Pokoknya bersolawatlah sebanyak-banyak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau aku mau menyanyikan timbul dulu. Allahumma sholli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyadiha wa ala alihi wa sahbihi. Ustaz Amrullah ngaku hafal anak-anak ini karena dekat dengan Rasul. Sering bersolawat dengan Rasul. Kalau tidak bersolawat dengan Rasul, dah hafal nih. Ini utang. Ini kan langsung nyambung maksudnya. Alhamdulillah. Itu namanya nyambung ngerti. Itu namanya al-ma' wal radas. Aw amil sabilin, apa kata Rasul? Fa idza amsayta falatan tadrus sabah. Kalau kau sedang berada di sore hari, jangan nunggu datang waktu pagi hari. Kalau kau sedang berada di pagi hari, jangan nunggu datang sore hari. Maka manfaatkanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Pergunakanlah masa hidupmu sebelum datang masa. Tak ada lagi kawan karib. Aku berani menguji di sini karena tahun yang pandang ceramah di sini. Ku pakai itu hafal ibu-ibu. Kalau tempat lain sudah masih muda-muda lagi 20 tahun hafal dia. Kau nak segalanya. Itu kamu nih. Coba dengar. Tak ada lagi kurang kawan karib. Terima kasih. Kita lanjutkan lagi. Kalaupun tidak sempat di sini sampai di rumah kakek. Kau kata assalamualaikum, kata assalamualaikum, janganlah mau. Kata lagi ada gila kau begini, dilakukan gila kau, berarti namanya al-over, what disease. Subhanallah,
Pergunakan masa sehatmu sebelum sehat itu mana, Abu? Oh, kau di sini, kau jadi orang sini mulu kita. Itu namanya ucap-ucap kan. Masya Allah. Coba lihat, itu namanya dalam apa namanya itu ittihad untuk ukhuwah, bergabunglah. Aku senang yang itu, bapak-bapak, anak situ khusus, yang nyender-nyender, biasanya, yang sudah nyender-nyender itu namanya al-farah. Semangat Pak ya, semangat Pak. Karena ada juga tanda-tanda kehidupan di sebelah di luar itu. Kalau sudah ada tanda kehidupan di luar dekat sungai itu namanya al-lemah. Ya, lah kata dia tadi, kita cuma duduk baik, insya Allah ada ilmu, mencari ilmu tidak apa-apa. Ini sudah berkawan, hati tenang. Yang tidak tenang hati di sini cuma 2 kelompok. Yang datang tak ikhlas, cacain-cain. Dan yang kedua, banyak utang belum terbayar. Ya Allah, jika ada yang punya utang di antara jamaah kami sulit ya Allah, maka berikan kekuatan untuk melunasinya ya Allah. Dengar suaranya Bu. Aminnya kan? Nah. Iya, tinggal amin yang di sini. Ya, doa juga sekaligus. Amin kan? Nomor 1. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah, baru yang terakhir kata Rasulullah, pergunakan masa hidupmu sebelum datang masa. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Firdaus, nasihat itu ayat-ayatnya kita manfaatkan masa hidup kita ini sebelum datang masa maut ataupun mati. Orang yang paling menyesalkannya adalah beliau-beliaunya Allah yarhamu. Seandainya kamu bisa ngobrol dengan mereka, ada 2 penyesalan berat yang mereka rasakan. Yang pertama, ya Allah, seandainya aku dihidupkan sebentar, bahasa kita sedengat baik, saya akan berinfak, bersedekah, dan saya akan beramal soleh. Bapak, aku sedang mengingatkan baik, menyesal ini banyak memang. Ada yang sesal kita sesal mingguan, butuh buku tak benar, atau tak pernah mengutip, itu contoh baik. Atau mungkin kukunya ada potong-potong saking sibuknya, sehingga tak kata potongan. Ada yang menyesal bulanan, ada yang potong rambut dengan kumis, jangan beda kumisan. Yang kumisan itu memang sekarang panggilannya Pak Kumis. Pak Kumis. Subhanallah. Sudah potong, besar. Kenapa main ini potongan? Tapi masih potong lagi bulan depan. Betul nggak kira-kira? Jangan betul-betul baik kamu itu, serius itu. Ada juga yang menyesal, misalnya tahunan, ya. Ada yang menyesalnya 5 tahunan, pemilu nama. Aku mohon maaf, tidak apa-apa saya ngomong, to the point. Saya 2 periode jadi ketua saya untuk Sumsel. Kemenangan sekelompok yang ada ikut yang 3. Berarti 10 tahun kan? Nggak marah ini. Setuju Pak kan setuju sudah kembali. Wow, kasih orang sudah. Ada yang menyesal 5 tahun. Sudah tahu masih terus nggak marah-marah. Biar-biar. Kita banyak yang buyar-buyar nih, maaf. Ustaz ini, awak Ustaz. Apa hubungan masjid dengan hubungan parpar? Astagfirullahaladzim. Padahal kata Rasulullah, al-mar'u ala dini khalili. Ya? Atau dalam mulki. Seseorang yang sangat tergantung dengan agama pemimpin kawannya. Makanya ini kalau kawan-kawan yang dekat dengan saya senang. Kalau saya di Mas Puro itu membentuk alhamdulillah dai-dai para ustaz-ustaz termasuk almarhum Habib Mahdi, Ustaz Taufik Asnuri. Padahal dulu pun saya bilang Ustaz Habib Mahdi, kalau baca di dosa, aku yang mati duluan, biar kau banyak ngurus aku. Aku memang kalau kelihatan abang tadi duluan.
2 minggu habis itu dia yang ngomong. Lain makanya macam-macam. Jangan baca-baca lihat orang. Ini saya jadi bodoh. Kasih jadi panjang umur. Belum tentu. Woi, namanya berita mati kalau tahu. Nah, karena ini dengan aku nanti lebih mudah masalahnya. Aku nak ngomong senang dulu, tidak ada nama aku. Dia punya masjid masalahnya. Kaki diusir jauh dari sini ke barat, terus balik ke kayu agung berarti. Masya Allah, mama. Makanya itu tadi nasihatnya. Ya, orang akan tahu nikmat sehat kalau sudah sakit, betul? Oh, kalau orang menyesal kalau sudah mati. Laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa akum minas salihin. Mama, kita terlalu di situ. Ya. Kasih buat solihin. Apa kata orang yang mati? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, seandainya kau kembalikan aku sesaat baik, Allah, hidupkan aku sedengan baik, Allah, saya akan bersedekah dan saya akan beramal soleh. Makanya saya tidak sanggup dengan orang yang kaya harta. Tapi kita bahas mati kemati dan kau gitu. Pak, rumah yang bagus kalau sudah kaki sakit tidak mungkin lagi naik ke lantai 2. Nyeret-nyeret. Yang punya kebun karet hebat, kebun sawit, tidak mungkin lagi melihat dia. Saya baru mengurusi orang yang banyak kebunnya sedang ribut adik-beradik. Jadi cobaan itu ada cobaan harta, ya, ada cobaan kaya, ada juga cobaan miskin. Jangan merasa miskin aku dapat cobaan, kaya itu juga cobaan, betul? Sebagaimana orang pintar, orang jadi ustaz itu juga cobaan. Jangan kamu kira kami ustaz ini banyak cobaan saya ini. Ada orang yang mana jadi ustaz kesimpulan, ustaz teladan, mengaku teladan, datang telat makan duluan. Dikiranya kalau ustaz tidak dapat ujian cobaan, fitnah saya banyak. Ngapa saya harus membangun pesantren yang baru? Itu ada penyebabnya di samping mencari ridho Allah. Biasalah, kamu salah kesimpulan seperti ini. Rasulku Nabi Muhammad SAW diuji. Maka sedang mereka seorang dai itu yang menjadi tidak teladan kita adalah Rasul, bukan ustaz, bukan guru. Kalau guru-guru kita di kelas ada baca ngomong baik. Anak-anak dilarang merokok karena rokok itu mengganggu kesehatan. Kata murid kurang ajar mama. Katanya jangan merokok, tapi dia merokok. Benar tak kira-kira? Terima kasih, berarti kamu sehat baru kamu. Alhamdulillah. Begitu. Harus siap jadi teruji. Seorang dai harus siap dipuji, siap dicaci. Tak usah senang-senang dipuji-puji. Sudahlah, main itulah. Kapan kau sedang ada duit dipuji-pujinya? Kau butuh ditendangnya kau. Itu kalau butuh karya jaya, biarpun butuh yang penting sekir dan bergaya. Ya sudah. Ya. Maka yang terakhir ini nasihat untuk kita semua. Pergunakan masa hidupmu, kata Rasul, sebelum datang masa ayatnya tadi. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Tapi apa kata Allah? وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Oi, bapak-bapak lagi nak menyesal. Ya. Ini kami 5 orang menyampaikan hari ini yang sempat ditambah 7 dari belakang. Lah mengingatkan kita. Ini bukan lagi salah kita. Memang yang dinasihati tak kalah dinasihati.
Itu pantun saya. Anak ikan mati dimakan oleh induk ikan. Udang mati di atas batu. Sana bukan, dulur bukan, matilah kau. Betul, bisa diterima. Ya Pak ya, mudah-mudahan insya Allah kita manfaatkan umur yang masih disisakan oleh Allah itu berbuat baik. Siapa kata Ustaz? Kata Ustaz yang menjamin kita masih hidup lagi besok? Ya? Ustaz kita banyak menjadi imam. Waktu imam diambil oleh Allah. Waktu baca Quran sedang berdakwah dikasih Allah. Jangan dulu oleh Allah. Ada orang yang sehat, bahkan kemarin ada 2 tahun yang lewat, anak umur 14 tahun masih SMP, cuma gara-gara jerawat mati udah. Mijit jerawat, ini berangkat ini tak pernah motor. Ya udah ibu-ibu. Ya, karena banyak pura-pura nyambung baik. Kalau orang senyum, kau pura-pura senyum. Jadi bukan mas. Sekarang saya tanya, apakah orang mati itu harus sakit dulu? Apa harus tua dulu? Harus nikah dulu? Ada yang mau punya mati? Sudah. Yang memberikan ajal itu adalah faida ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak dipercepat dan tidak diperlambat oleh Allah. Maka sering saya bilang ini anak-anak muda ini, termasuk pejuang ini. Ini pejuang ini. Pejuang itu tanya. Saudara-saudara kata dulu pejuang, dibayar enggak? Sekarang sekarang sudah mulai membangun negeri dia dijual di Indonesia. Tangannya bayar jauh dari. Kurang ajar. Wih bapak aku jadi veteran juga. Aku duduk kuliah gratis. Karena bapak saya alhamdulillah veteran. Jadi gratis aku kuliah sampai memang berprestasi. Agak pintar juga aku dulu. Kalau punya kita mungkin ditaruh di depan ini. Aku tahu. Oi bapak, kata bapak saya Loyarham, dulu melawan penjajah. Terus apa itu? Peluru itu lewat pinggir ring, biasa kan? Nggak dibayar. Sekarang negeri ini yang dibayar dan dijual-jual ini. Kapan ngomong cinta bangsa, cinta negara? Tahun. Mohon maaf. Lah, saya harus ngomong ini. Tapi aku nggak ngomong siapa orang kan? Siapa baik pokoknya. Doakanlah cepat mati ngomong-ngomong ini. Amin. Saya tanya, cinta dengan negeri enggak? Tidak. Cinta dengan Indonesia enggak? Tidak. Ini pemberian Allah ini. Woi, ini pemberian Allah negara ini. Bukan oligarki. Kapan ngomong ini. Awal akan di tanah. Maaf, ini ada sedikit. Ada yang mereka kadang-kadang orang 9, orang 8 hampir memiliki separuh daripada tanah negara ini. Kamu diam baik kamu, berdoa enggak? Doakan supaya mati cepat rombongan itu. Jika kau dewean sampai ini. Jangan ucap-ucap. Ya. Sekarang saja, cinta dengan negara enggak? Tidak. Cinta dengan ulama enggak? Tidak. Aku dengarkan. Apa cinta dengan ulama kamu? Lah dulu tak ada yang dibayar pada pejuang-pejuang kita. Ya? Bahkan tak dapat giliran dekat perumahan dia. Ya? Mohon maaf. Mereka itu benar-benar ikhlas untuk negara dan bangsa, untuk agama. Para ulama kita memerdekakan Indonesia ini berjihad nyawa, tantangan, ya. Bukan ucap-ucap hebat ini. Satu, apa namanya bahasa siapa? Ya, macam-macam lah pokoknya. Maaf, ini terpaksa agak tinggi dikit karena memang media kuat. Ya, tapi saya selalu harus meminta doa dari kalian. Semoga negeri ini dicintai, yang kita cintai. Semoga dicintai oleh Allah, disayangi oleh Allah. Kalau Allah tak kepengen menghabisi negeri ini, kata yang sulit bagi Allah. Cukup saudara kita di Aceh kemarin tsunami. Iya, di Sumedang tahunya habis.
Bahkan Jepang yang menjajah negeriku ini dilantakkan oleh Allah kemarin. Ya. Tak usah bangga-bangga. Baru punya sendal naik, cak sombongnya. Itu namanya sendal Jepang. Indonesia. Akan bekas-bekas senangnya. Makanya Allah ya kamu berangkat dulu di Habibie. Tapi Habibie itu bagus sebenarnya. Biarpun kecil tapi melawan, itu gentleman namanya. Cuma BJ-nya itu yang banyak merampungkan. Ada yang senyum, ada yang nggak tahu. Aku ngomong Masya Allah, ya Allah, mudah-mudahan begini. Kalau Allah sudah buka dengan kita, selesai. Ya, tidak arad Allah. Kalau Allah kepengen, cukup selesai. Datangkan tsunami. Ini rombongan yang hebat-hebat yang sombong-sombong ini, yang sedang memimpin kita mungkin siapa baik pokoknya, ya. Kalau sombong-sombongan, mudah-mudahan cepat diambil oleh Allah. Tak ada yang sulit bagi Allah. Tak ada yang sulit bagi Allah. Tahu salah sekelas Indonesia, si Fir'aun ditalakkan oleh Allah. Tahu dengan Fir'aun kan? Tahu. Tahu di mana kan? Kalau kemudian selalu di sini. Umi, pertama kali aku masuk pada Bang, aku ceramah di sini lah sekitar sini, menyebutkan teberak, aku bilang. Apaan aku dari Fir'aun tamu itu bilang. Masa baru pintar, baru bisa berenang lah aku tua aku bilang. Akhirnya mati teberak aku bilang mulai itu. Mau dibuat teberak, maksud itu. Fir'aun itu kan mati teberak. Ya, ngaku Tuhan. Banyak pasukan. Nah, laju nama Arabun dengan Fir'aun ini. Ya, merasa hebat banyak pasukan. Anak bergumul Allah. Aku Tuhan kami yang paling tinggi. Kan ternyata mati teberak. Tapati berenang kalah dengan orang Kertapati. Oke, kali perpanjang ceramah ini tadi kata Ustaz apa? Menurut bisa sampai jam 8. Cuma aku bukan orang Buyan. Kalau sudah lebih sejam dapat pulang Gido. Kalau ternyata Gido di situ tanya orang pulang Bumuni 2 tidak. Pertama hebat, yang kedua lolo. Jadi aku sedang jadi orang cerdas baik. Aku tahu yang hadir ini 2 rombongan. Ada rombongan yang senang panjang ceramahnya, ada yang singkat-singkat lainnya tidur lagi. Itu contohnya. Ya, karena setiap orang berbeda niat masing-masing kan. Dan kata bapak saya dulu, Solihina, kau keluar dari kantor, mungkin suatu saat kau jadi penceramah, harus tahu-tahu dulu kondisi orang. Kalau ceramah jangan terlalu panjang, belum tentu yang kau ceramah itu semua senang dengan kau. Yang kedua, karena di mana ada Nabi Muhammad pasti ada rombongan Abu Lahab di sekitar itu kan. Nah, yang terakhir ini nggak takut kan? Kalau saya mudah-mudahan semua ikhlas, amin. Kalaupun tadi menyesal dari awal mungkin tak suka dengan ceramah ini, berubahlah ya, berubah. Mudah-mudahan kita lebih baik lagi. Dan hidup kita ini harus membawa perubahan karena kata Allah, Allah tidak mengganti nasib seseorang kecuali dia dewi yang merubah ini. Apa yang dirubah ini dulu, ini dulu sebentar lagi 1 menit lagi. Ini dulu dipakai oleh rombongan yang ceramah tentang Kabi. Tahu Kabi? Keluarga berencana itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Jangan hebat. Padahal dia dewi banyak anaknya. Artinya ini bukan untuk situ hadis ini. Ya. Apa-apa yang ada dalam diri kita ini kita dewi yang merubahnya. Ya. Insya Allah roba yang ada dalam diri kita ini menurut ulama, dalam diri kita ini ada akal, ada hati, ada jasmani. Betul? Ini pola pikir harus berubah. Sekarang orang kita masih lebih senang dikasih daripada ngasih. Tahu saya? Gara-gara 20.000 gara-gara berubah pikirannya. Kau 20.000 orang yang kau pilih berhoji 5 tahun. Makanya tadi ada yang mengisah 5 tahun. Ada yang tanya saya besar masih maju-maju lah.
Sambil nyanyi dia, aku masih seperti yang dulu. Berarti al-bayan wal-buyan. Ya. Nah Bapak Ibu, mudah-mudahan insya Allah semuanya hatinya berubah. Amin. Apa dia makanan hati itu? Makanan hati agama. Umat ini harus lebih dekat dengan agama. Biar umatnya dekat dengan agama, maka pemimpinnya harus dengan agama. Coba belajar dari sholat. Kalau bacaan sholatnya lemah, imamnya lemah, makmumnya khusyuk, ya, nyambung lagi ceramah. Bacanya boleh berpikir kamu masalah makannya. Kakek, oi kamu. Ini lebih mahal daripada itu. Ini yang ketiga itu. Akal apa? Makannya akal, ilmu pengetahuan. Ya, belajar terus, belajarlah dengan meranjak. Iya, artinya biar tua tetap semangat belajar. Sekolah. Ya kan kalau ditanya kemana mang sekolah katanya, berarti sekolah terus mang gitu kan. Ya, ini apa makanannya? Agama. Ya, terus belajar agama. Baca Quran, beramal soleh. Lain Pak. Orang yang kaya harta baik hanya duit, itu belum tentu tenang hatinya, betul? Apalagi buntu. Tambah darah semua. Tapi kalau ini sehat, ditambah sehat yang dulu tadi yang kau maksud. Apa makanan ini? Itu yang dicuci. Namanya cekwan. Awal tegak tapi masih tak melawan. Oh iya, kalau badan sehat, hati sehat, akal sehat, itu namanya al-waras. Sehat zahir mati, bangunlah jiwanya, badannya untuk Indonesia. Bangunlah jiwanya. Sama-sama kamu. Cinta negarawan dulu kamu saya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Baik berikutnya sampaikan di rumah masing-masing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam katanya. Indonesia. Cerita Ustaz Asyik udah agak kumat rombongan ini. Bukan kumat, itu namanya al-waras. Ya, bangunlah jiwanya, bangunlah untuk apa? Bukanlah bangunlah badannya, tapi bangunlah jiwanya. Itulah yang terjadi. Badannya sehat-sehat, tetapi jiwanya al-majolas, takut dengan uang, takut dengan kayak kekumat. Satu kalimat, berani tidak mempercepat mati, takut tidak memperpanjang umur. Baca, catat kalau penting. Ya, sudah hafal belum? Berani tidak mempercepat ajal, ya, dan takut tidak memperpanjang umur. Sudah nyambung kira-kira? Sudah nyambung belum Ibu? Bukan takut. Siapa yang bilang umur kau tambah panjang? Ya kan? Siapa kawan-kawan satu yang meninggal? Habib Mahdi itu, Allah yarhamhu, kawan dekat saya, wakil saya, banyak di kegiatan agama. Beliau meninggalnya bukan karena kena tujah, ya, bukan karena perang, ya, meninggalnya dengan syahadat di atas kasurnya di rumah sakit, ya kan? Woi bapak, iyo bapak, kamu tetap setuju. Tapi orang yang berani, lihat lagi, yang kedua ini baru, namanya Pak Rizal Ramli. Kalau kamu tahu ya? Jangan tahunya cuma seperti si apa itu yang janda itu kan? Abu janda kau tak kenalian. Awalan Abu janda dulu. Ya kan? Tino yang lah janda ya enggak? Awalan Abu janda kata aku budai. Lah, siapa yang dipukuli orang waktu rame-rame itu? Mando siapa? Dari Mando. Dan ditelanjangi, wow. Aku lihat di TV.
kata Allah ajal, ajal. Yakin? Yakin. Kalau kata Allah syahid, syahid. Mati, mati. Kalau masih hidup, hidup. Betul baik. Kamu kaget, tugas kamu tukang doa baik. Ustadz Asibuan lah diambil oleh Allah, lah sudah berpaling ke rahmatullah. Doakan saya nanti. Nanti, oh nanti. Aku doakan nanti. Amin. Begini amin. Amin itu kan tanggal 24. Tanggal berapa? Kita ngerti kamu. Aku yang ngomong kaget kan sudah mati. Siapa tahu kamu dua dari aku. Kita dua. Tidak tahu salah. Oke, terima kasih banyak semuanya. Kita mudah-mudahan senang hati zahir dan batin. Amin. Ya Allah, satukan kami dalam kebaikan dan kami meninggalkan dunia dengan husnul khatimah. Mantap sudah Ustaz ya. Alhamdulillah samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazid. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma ij'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma sahih lisanana wa aslih a'malana wa barik lana fi umrina wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ihfadna wa ahlana wa ihfadna wa jama'atana fi hadzal masjid jami'ul khair ya rabbana. Allahumma ihfadna fa inna khairal hafidhin wa ihfadna wa hadzal balad Indonesia min afatid dunya wa min adzabil akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ilaika nasbu hasnana wa ghassana wa mushkilati hayatana wa la nadawu illa ilaika ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna mahabbataka wa mahabbata rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min muttaqin hasan ya rabbana ya rabbal alamin. Sihatkan badan kami semua ya Allah. Kau sihatkan pendengaran dan penglihatan kami. Kau sihatkan ekonomi kami ya Allah. Kau sihatkan semua urusan kami, dunia kami dan akhirat kami ya Allah. Bahagiakan kami dalam kehidupan yang singkat ini ya Allah. Bahagiakan kami dalam kehidupan yang bukan abadi di akhiratmu bersama Rasul kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anugerahkan kami dengan keluarga kami dan anak-anak kami menjadi anak-anak yang mencintaimu, mencintai ayat-ayatmu bi rahmatika ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ja'al tajammu'ana hadza tajammu'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Sayangi kami ya Allah. Sayangi orang-orang yang berjasa dan berbuat baik dengan kami. Sayangi para guru-guru kami ya Allah yang mengajarkan kami untuk mengenalmu ya Allah. Teristimewa ayah dan ibu kami ya Allah. Melalui ayah dan ibu kami bisa mengenalmu ya Allah. Bisa mencintaimu dan mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka berbuat sayang dengan kami. Keluarga kami yang telah mendahului kami semua ya Allah, lapangkan mereka dalam barisannya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Amanna bika ya Allah wa amanna bi wa'dika innaka la tukhliful mi'ad. Kami beriman kepadamu ya Allah. Kami beriman dengan semua janji-janji-Mu ya Allah. Sungguh Engkau tidak pernah mengingkari janji-Mu ya Allah. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika ya Allah min shururihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.